Baik, di sini saya akan menjelaskan penerapan digital marketing sebagai strategi pemasaran guna meningkatkan daya saing UMKG. Sebelum saya menjelaskan terlalu dalam, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Cerminda Mizega, kelas 643F07 dengan jurusan Manajemen Ekonomi dan Bisnis dengan NIM 64240422. Kita masuk pendahuluan. Di sini ada peradaban manusia telah mengalami banyak perubahan sebagai hasil kemajuan teknologi. Teknologi menjadi serba digital karena globalisasi yang cepat. Gaya hidup yang baru tidak dapat dipisahkan dari perangkat elektronik atau tren umumnya modern. Nah, di sini dia menjelaskan bahwa sekarang peradaban manusia sudah canggih, kemajuan teknologinya. Sekarang teknologi menjadi serba digital dan karena globalisasi yang sangat cepat. Dan juga gaya hidup baru yang tidak dapat dipisahkan dengan perangkat alat elektronik. Sekarang udah modern, canggih, pada udah punya HP, laptop, dan alat-alat elektronik lainnya yang bisa dipenuhi dengan teknologi. Nah, di sini menurut Rosman 2022, orang yang telah menggunakan teknologi untuk mempermudah tugas-tugas yang penting yang harus diselesaikan. Nah, dia menyatakan bahwa sekarang orang-orang yang menggunakan teknologi mempermudah untuk melakukan tugas-tugas. Di sini kita masuk di digital marketing. Riwayat Jaya JC 2019. Penawaran merek perusahaan melalui media digital atau jaringan online dikenal sebagai pemasaran digital. Menurut Abdul Durrah 2006, komersialisasi digital adalah strategi pemasaran yang memiliki beberapa keunggulan. Yang di sini di bagian slide ini menjelaskan bahwa sekarang pemasaran atau penawaran merek dari contohnya dari kita tawarkan ke luar negeri itu sekarang udah melalui media sosial dan jaringan online yang dikenal pemasaran digital. Oke, lanjut. Di sini ada tujuan digital marketing. Pemasaran digital melalui bisnis untuk mencapai tujuan komunikasi tertentu dengan menggunakan internet. Itu menurut Firmansyah tahun 2021. Jadi menurut Firmansyah tahun 2021, cara berbisnis atau cara berkomunikasi kepada tujuan tersebut sekarang udah menggunakan internet tanpa harus ke tempatnya langsung, tanpa harus kita ada penyerbangan untuk ke tujuan tersebut. Sekarang kita udah menggunakan internet. Itu menurut Firmansyah tahun 2021. Pemasaran digital digunakan oleh perusahaan untuk melakukan riset pasar dan mengumpulkan informasi tertentu tentang pesaing, target pelanggan, dan masalah pemasaran. Oke, lanjut. Di sini ada strategi pemasaran. Nah, kita masuk di strategi pemasaran. Strategi adalah cara terbaik untuk merencanakan bisnis. Pemasaran memiliki banyak strategi termasuk anti pesaing, produk, penetapan harga, lokasi, dan periklanan. Nah, di sini dia menjelaskan tentang strategi pemasaran yang dimana di sini para pesaing, para penjual atau contohnya penjual konsumen dari sini anti pesaing dengan produk dan menetapkan harga-harga, lokasi, dan periklanan atau promosi di mereka jual itu melalui internet.
mereka mempromosikan produk dan menetapkan harga itu melalui internet supaya customer atau konsumen melihatnya melalui sistem web. Oke, lanjut di sini ada konsep strategi pemasaran. Itu satu, pemasaran media sosial tidak hanya dapat digaungkan melalui alat pemasaran. Jadi mereka tidak cuma menggunakan sebagai pemasaran, tetapi juga digunakan sebagai daya saing UKM dengan menyampaikan informasi tentang barang dan jasa. Di sini ada kalau mereka jasa dengan menggunakan UKM Instagram, Twitter, dan Facebook. Mereka menggunakan atau mempromosikan atau mengasih periklanan melalui Instagram. Mereka membagi-bagi foto atau video yang efektif untuk menjual produk UMKM mereka tersebut melalui Twitter dan Facebook dan lain sebagainya. Itu Facebook mudah digunakan dan memiliki fitur uncensored yang dimungkinkan UMKM memasarkan barang mereka ke tempat tujuan tersebut. Lanjut di sini ada daya saing. Pasti di setiap penjualan itu pasti ada persaingan antara toko atau perusahaan tersebut dengan perusahaan lain untuk mencapai target yang mereka targeti. Contohnya mereka targeti di bulan ini segini dan di bulannya segini. Jadi untuk mencapai itu mereka harus bersaing dengan toko-toko lain atau perusahaan-perusahaan lain agar bisa mereka mencapai yang mereka inginkan, yang mencapai budget yang mereka inginkan bulan ini. Jadi mereka ada daya saing di dunia sosial atau di dunia komunikasi melalui internet, yaitu melalui sistem web yang saya katakan tadi, melalui Instagram, TikTok, Facebook, dan lain sebagainya. Charles mengatakan bahwa yang saya kemampuan bersaing. Nah, di sini ada UMKM. UMKM adalah usaha kecil menengah, merupakan sebuah bisnis yang banyak dikelola oleh masyarakat. Ada beberapa pengertian menurut para ahli yang menunjukkan pada sesuatu usaha dalam skala modal dan pendapat tertentu. Usaha mikro kecil yang menengah merupakan bisnis skala kecil. Bisa dijalankan oleh perorangan, rumah tangga, hingga badan usaha. Jadi bukan cuma harus berkelompok. Di sini ada karakteristik usaha kecil menengah. Pasar yang besar, ketersediaan bahan baku yang mudah, dan sumber daya manusia baik mungkin usaha kecil di Indonesia untuk berkembang. Jadi mereka mempunyai usaha-usaha kecil supaya berkembang, pasti mereka punya ide atau akal untuk bisa mempromosikan barang tersebut. Yaitu jenis barang yang tidak selalu tetap, bisa berubah sewaktu-waktu. Bisnis yang tepat tidak selalu jelas, bisa berpindah lokasi kapan saja. Kewirausahaan masih kekurangan sumber daya manusia atau pengusaha, rata-rata pendidikan relatif rendah. Umumnya mereka tidak memiliki akses kelayanan perbankan, namun sebagai dari mereka memiliki akses ke lembaga keuangan non-perbankan. Mereka umumnya tidak memiliki izin atau persyaratan hukum lainnya termasuk di NPW. Jadi di sini kelompok-kelompok kecil atau usaha kecil tidak pernah memiliki izin dari persyaratan atau di NPW. Di sini ada metode penelitian.
metode penelitian UMKG, yang dimana petugas dan tanggung jawab serta penerapan digital marketing terhadap pelaku UMKM. Penelitian yang dilakukan oleh marketing untuk melakukan tersebut. Di sini ada hasil pembahasan tentang adanya virus COVID-19 di Indonesia. Di situ penjualan pelaku UMKM meningkat lebih banyak daripada sebelum pandemi pandemi COVID-19. Yang di sini menjelaskan bahwa sebelum pandemi COVID-19 adanya penurunan UMKM. Oke, masuk kesimpulan yang dapat diambil dari diskusi sebelumnya bahwa digital marketing ini adalah salah satu bagian penting dalam penerapan peningkatan pemasaran bagi pelaku UMKM di Indonesia. Terbukti bahwa pada saat pandemi yang saya katakan tadi, pada saat peningkatan penjualan UMKM dengan pesan meningkat. Penggunaan digital marketing dapat dilakukan dengan memasarkan di media sosial. Jadi pada saat COVID kemarin atau pada saat pandemi, mereka bingung cara menjual makanan atau barang-barang mereka melalui media sosial biar gampang orang-orang untuk membelinya. Oke. Lanjut. Di sini ada daftar puska. Seperti yang terlihat di slide ini, daftar puska yang saya teliti dan yang saya cari. Sekian yang saya sampaikan. Jika ada kekurangan atau kesalahan dalam pensebutan saya, mohon dimaafkan. Terima kasih.